Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Defabian Kezalo Nama Wahid. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM digit akhir saya 066. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi lanjutan dari proyek kemarin atau video kemarin yang sebelumnya kita belajar uh, yang sebelumnya kita belajar tentang kondisi perulangan dan kode eksternal dari C++ itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas object object oriented programming atau biasa disingkat OOP C++. Jadi langsung saja sebelum saya memulai aktivitas, saya akan memaparkan sedikit tentang alur pembelajaran pada kali ini. Jadi, mari kita telusuri topik-topik penting dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan C++ untuk membangun dasar yang kuat. Yang pertama ada konsep dasar OOP, yakni memahami pilar-pilar utama di balik pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, kelas dengan atribut dan konstruktor mempelajari cara mendefinisikan struktur data dan menginisialisasi. Lalu yang ketiga, metode dalam kelas dan penggunaan, melihat bagaimana fungsi-fungsi bekerja di dalam sebuah kelas. Kalau yang sebelumnya kan kita juga bisa interaksi antar file yang lain satu dengan lainnya ya di video sebelumnya. Terus yang keempat, pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Langkah-langkah praktis untuk membuat dan berinteraksi dengan objek. Yang kelima, pemisahan kode file, CPP dan HPP. Seperti yang kita ketahui di video sebelumnya, yakni yang ke-11. HPP itu header, yang CPP itu isinya. Jadi menerapkan praktik terbaik untuk menjaga kode tetap terorganisir dan mudah dikelola. Contoh inheritance-nya memahami hubungan antara kelas induk dan kelas turunan. Lalu konsep dasar OOP nih. Jadi OOP adalah paradigma pemrograman yang berpusat pada objek yang merupakan kombinasi data dan fungsi yang beroperasi pada data tersebut. Ini adalah cara yang kuat untuk menyusun program yang kompleks. Jadi yang pertama strukturnya itu bisa program yang jelas ya, kode menjadi lebih terorganisir dan mudah diikuti terutama untuk proyek skala besar ya. Jadi OOP ini sangat penting ya atau sangat berguna jika ingin membuat proyek besar karena menghemat baris kode juga. Lalu selain itu mudah dipahami, mudah di maintain, mudah digunakan kembali dan debugging. Modularitas OOP memungkinkan perubahan kode tanpa mengganggu bagian lain, serta mempermudah pencarian dan perbaikan bug. Yang selanjutnya yakni mengurangi redundansi kode. Apa sih redundansi kode? Penyimpanan data yang sama lebih dari satu lokasi, pemulihan bencana. Jadi kita mengelompokkan agar mudah diakses. Dengan memanfaatkan konsep seperti perwarisan, Anda dapat menggunakan kembali komponen kode, menghemat waktu dan usaha.
Yang selanjutnya mengurangi waktu pengembangan dengan kode yang terstruktur dan dapat digunakan kembali. Proses pengembangan proyek menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ini masuk ke dalam kelas dan objek. Nah, apa itu kelas dan objek? Kelas dan objek adalah dua konsep fundamental dalam OOP yang tidak dapat dipisahkan. Oke, yang pertama nih kita bahas class dulu. Jadi class itu adalah cetak biru atau blueprint yang mendefinisikan bagaimana objek-objek akan dibuat. Jadi objek-objek bagaimana dibuat nih nanti yang nentuin tuh yang kayak blueprintnya itu si kelas itu. Nah, dia itu fungsinya menentukan atribut atau variabel dan metode fungsi yang akan dimiliki oleh objek. Contoh, kelas buah mendefinisikan bahwa setiap buah akan memiliki atribut seperti nama, warna, dan rasa. Terus yang objek adalah instansi nyata dari sebuah kelas. Ketika Anda membuat objek dari sebuah kelas, objek tersebut mewarisi semua variabel, atribut, dan fungsi metode yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Contohnya apel, pisang, mangga adalah objek-objek dari kelas, yakni biasa disebut buah. Jadi itu namanya dari kelas buah. Terus kategori nih. Nah, ini lebih tambah jelas lagi soalnya ada diagram juga. Contohnya di sini ada buah-buahan. Kategorinya kan buah-buahan. Kelasnya itu fruit. Objeknya itu sebagai ini buah-buahan. Buah-buahan ke objek. Jadi misal buah apel, buah pisang, buah mangga. Kalau kategori kendaraan itu kelasnya itu car, itu berarti mobil, berarti Volvo, Audi, Toyota, lalu Porsche, lalu apalagi seperti Suzuki dan seperti itu. Nah, perbedaan paradigma prosedural versus OOP. Jadi prosedural itu berfokus pada membuat fungsi untuk mengoperasikan data secara berurutan. Data dan fungsi seringkali terpisah. OOP menggabungkan data dan fungsi ke dalam entitas tunggal yang disebut objek, merepresentasikan dunia nyata dengan lebih intuitif. Jadi langsung kayak seperti ini, teman-teman. Jadi contohnya sudah ada di sini. Nah, itu tuh digabungin kalau OOP. Kalau ini kan biasanya data sama fungsi kan terpisah, jadi kayak kurang efisien gitu. Lalu ada kelas dengan atribut dan konstruktor. Dua elemen kunci dalam mendefinisikan kelas dan menginisialisasi objek adalah atribut dan konstruktor. Nah, yang pertama itu atribut dulu nih kelasnya. Variabel dalam kelas. Atribut adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Mereka merepresentasikan karakteristik atau properti dari objek yang akan dibuat dari kelas tersebut. Contohnya apa? Dalam kelas mahasiswa, atribut bisa berupa nama, NIM, atau jurusan. Nah, kalau yang konstruktor, metode inisialisasi otomatis. Konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dari kelas dibuat. Tujuannya adalah untuk menginisialisasi atribut objek dengan nilai awal. Contohnya, ketika objek mahasiswa dibuat, konstruktor dapat mengisi nama NIM secara default atau berdasarkan input. Jadi ketika Anda mau ini mengcoding, Anda itu bisa
eh, langsung mematenkan mengisi nama name itu seperti itu atau ingin dengan cara input. Lalu aturan penting konstruktor menurut W3 School W3 School memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Harus sama. Nih. Terus tidak memiliki nilai kembalian, bahkan void. Nah, bagi yang belum tahu, void dalam pemrograman. Void adalah kata kunci yang berarti kosong atau tidak ada nilai, digunakan untuk menandakan bahwa sebuah fungsi tidak mengembalikan nilai. Sebuah fungsi tidak menerima parameter atau tipe pointer generik void yang bisa menunjuk tipe data apapun. Jadi harus benar-benar clean. Selalu dideklarasikan sebagai public, terus secara otomatis dipanggil saat objek pertama kali dibuat. Nah, seperti ini. My class, the class. Nah, ini kelasnya. Public access specifier. Terus ada my constructor, hello world. Terus inisiasi kelas, atribut, dan konstruktor. Berikut adalah bagaimana sebuah kelas, atribut, dan konstruktor dideklarasikan dengan menggunakan C++. Seperti ini. Terus muncul hello world, my class seperti ini. Dalam contoh ini, my class memiliki atribut my name dan my string. Konstruktor my class diimplementasikan untuk memberikan nilai awal pada atribut ini ketika objek my object dibuat. Oke, selanjutnya konstruktor dengan parameter. Konstruktor juga dapat menerima parameter memungkinkan inisialisasi objek dengan nilai-nilai yang berbeda sesuai kebutuhan. Pada contoh di samping, konstruktor car, konstruktornya itu car, terus string brand, itu terus string model, terus string integral year. Jadi ini kayak seri dari model mobil tersebut ya. Ini brandnya apa, terus model apa, terus sama tahun keluarannya berapa. Ini bisa di uh, agar lebih singkat kalian X dijadikan X, Y, Z. Jadi yang kelas core ini di kelasnya public access specifier, atribut, brand model ini, string, brand, kita akan memanggil ini ya, brand, men-set dulu brand, model, integral, ya ini kan karena angka, year, atribut, nah terus masukkan rumusnya seperti ini, lalu ketikan juga seperti ini. Nah, memungkinkan kita untuk membuat objek car dengan merek, model, dan tahun yang spesifik secara langsung saat objek dibuat tanpa perlu mengatur setiap atribut secara terpisah setelahnya. Ini membuat kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Oke, metode sekarang. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas. Metode berfungsi untuk melakukan operasi atau aksi terhadap data yang dimiliki oleh objek dari kelas tersebut. Dalam contoh ini, myClass memiliki sebuah metode bernama myMethod yang hanya mencetak pesan ke konsol. Metode ini dipanggil melalui objek myObject dengan sintak myObject titik myMethod dalam kurung. Metode dapat melakukan berbagai tugas, mulai dari memodifikasi atribut hingga berinteraksi dengan objek lain. Ya, seperti bisa untuk dimodifikasi. Nah, kalau tadi kan method di dalam kelas.
Sekarang metode di luar kelas. Meskipun metode didefinisikan untuk suatu kelas, implementasinya dapat ditulis di luar deklarasi kelas menggunakan operator titik dua di samping dan kanan. Nah, scope resolution operator. Ini sering dilakukan untuk menjaga kode kelas tetap bersih dan mudah dibaca, terutama untuk kelas yang kompleks. Dalam contoh di atas, deklarasi kelas caranya berisi prototipe metode drive dan stop. Terus implementasi sebenarnya itu dari metode-metode ini berada di luar kelas ditunjukkan dengan car, drive, siapa, dan car stop. Ini membantu memisahkan antar muka deklarasi kelas dan dari implementasi definisi metode yang merupakan praktik baik dalam desain perangkat lunak. Jadi ini seperti ini kodenya teman-teman. Oke, perbedaan metode dan konstruktor bisa dilihat seperti ini ya. Aspeknya fungsi utama itu metode melakukan aksi atau operasi spesifik pada data objek, sedangkan konstruktor itu menginisialisasi objek baru saat dibuat, memastikan objek dalam kondisi siap pakai. Nah, seperti itu. Lalu nama boleh nama apa aja kecuali nama kelas dan harus unik dalam lingkup kelas. Harus memiliki kalau konstruktor harus memiliki nama yang sama persis dengan nama kelasnya. Terus tipe pengembalian return type-nya memiliki tipe pengembalian misalnya void, integral, string, dan lain-lain. Jika tidak mengembalikan nilai atau tipe data yang dikembalikan. Nah, beda dengan konstruktor. Konstruktor tidak memiliki hal tersebut. Bahkan void pun tidak boleh harus benar-benar sama dengan kelasnya. Terus pemanggilannya dipanggil secara manual oleh pengguna objek. Contoh objek.method ini apa metodenya. Terus kalau konstruktor secara otomatis dipanggil oleh sistem saat objek baru dibuat. Contoh my class object. Jadi ini langsung saja tidak usah banyak repot. Terus tujuan class-nya itu dari method sendiri tujuannya mengubah data objek, melakukan perhitungan, mengakses data objek, atau berinteraksi dengan objek lain. Sedangkan konstruktor mengisi nilai awal atribut objek, melakukan alokasi memori awal, atau persiapan lain untuk objek. Jadi ini lebih ke awalan dan ini untuk memodifikasi. Nah, selanjutnya objek dan akses method atau atribut class name, variable name seperti ini. Pemisah file ke HPP dan CPP bukan VCPP itu bukan utama. Nah, seperti ini teman-teman. String name, integer age, public, void ini. Lalu di sini ada seperti ini. File utama CPP bisa ke file HPP dan CPP. Nah, ini. Terus yang di sini ada contoh inheritance antara kelas induk dan turunan. Inheritance bisa menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Base kelas induk, derivative kelas turunan. Ini bisa diisi ya. Terus ini voidnya. Terus sama. Ya mungkin itu saja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.